Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Salihin salihat, shaimin shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan kembali datang menyapa kita. Ramadan tahun 1444 Hijriah datang menemui kita dalam segala kondisi dan keadaan kita. Ramadan adalah bulan hikmah. Ramadan adalah bulan rahmat. Ramadan adalah bulan maghfirah. Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wahana dan wadah untuk kita menempa diri dan berlatih dengan mengisinya dengan sebaik-baiknya. Harapannya ialah nanti ketika Ramadan berakhir, kemudian pergi meninggalkan kita, ia pergi membawa dosa-dosa kita, dan jadilah kita orang-orang yang terampuni, jadilah kita orang-orang yang beruntung dengan menjelma menjadi insan-insan yang bertakwa. Perintah Ramadan atau perintah berpuasa di bulan suci Ramadan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah dalam firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Begitu indah rangkaian ayat suci Al-Quran ini tentang perintah melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Perintah bagi orang-orang yang beriman, maka yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang di dalam hatinya ada iman, yakni kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang terejawantahkan dalam bentuk amalan-amalan kebajikan. Puasa Ramadan tidak hanya diwajibkan untuk kita umat Islam, tapi juga untuk orang-orang atau umat-umat nabi-nabi sebelum kedatangan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan satu tujuan utama, la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Salihin salihat, shaimin shaimat yang dirahmati oleh Allah. Maka seyogianya lah bagi kita umat Islam dimanapun kita berada untuk bergembira dan berbahagia dengan kedatangan bulan suci Ramadan, dengan kebahagiaan yang sangat, dengan kegembiraan yang sejati, yakni berusaha sekuat tenaga untuk mengisi Ramadan dengan amalan-amalan kebajikan, karena memang hak Ramadan ialah kita mengisinya dengan amal-amal kebajikan yang terus-menerus tanpa pernah terputus. Orang-orang yang bergembira dengan kedatangan bulan suci Ramadan adalah orang-orang yang di dalam hatinya ada iman dan kepercayaan kepada Allah dengan kepercayaan yang penuh, kepercayaan kepada agamanya dengan kepercayaan yang sebaik-baiknya. Maka jaminan bagi orang-orang yang bergembira itu ialah niscaya Allah nanti akan menyediakan baginya surga dan diharamkan jasadnya untuk tersentuh api neraka. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fariha bidukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan niran." Barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah mengharamkan jasadnya untuk tersentuh api neraka. Bergembira dalam arti tidaklah dengan mengadakan pesta. Bergembira tidaklah dengan berhura-hura. Bergembira tentu saja tidak dengan melaksanakan hal-hal yang tidak berfaedah, tetapi bergembira yang dimaksudkan ialah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya
Kemudian ketika masuk di bulan suci Ramadan, Ramadan dijadikan sebagai ajang untuk berpastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Sehingga diisilah bulan suci Ramadan dengan melaksanakan ibadah-ibadah, baik ibadah-ibadah yang wajib ataupun ibadah-ibadah yang sunnat. Diisinya Ramadan dengan amalan-amalan yang bermanfaat. Diisinya Ramadan dengan membaca Al-Quran, dengan melaksanakan salat-salat sunnat. Misalnya salat sunat duha, salat sunat tahajud, salat sunat awabin, salat sunat tarawih, salat sunat witir, dan beragam amalan-amalan kebajikan lainnya. Sehingga nanti ia akan menjelma menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi orang-orang yang diampuni segala dosanya dengan perantara bulan suci Ramadan. Solihin solihat, soimin soimat yang dirahmati oleh Allah. Bahkan dalam sebuah hadis yang lain yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir radhiyallahu anhu, Nabi SAW suatu ketika pernah naik ke atas mimbar beliau. Ketika naik di tangga pertama, beliau mengucapkan amin. Naik ke tangga kedua, beliau mengucapkan kembali amin. Dan naik ke tangga yang ketiga, beliau mengucapkan amin pula. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, limadza qulta amin 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 thalatha marrat?" Wahai Nabi, kenapa engkau mengucapkan amin 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 3 kali? Rasulullah SAW kemudian menjelaskan, "Atani Jibril, telah datang kepadaku malaikat Jibril, wada'a bi thalathi da'awat." Kemudian malaikat Jibril berdoa dengan 3 doa. Maka aku aminkan doa-doa tersebut. Di antara doa tersebut ialah malaikat Jibril mengatakan, "Ragima ampu rajulin man atahu Ramadan walam yughfar bih." Celaka seorang hamba yang datang padanya bulan suci Ramadan, tetapi Ramadan tidak menjadi perantara baginya untuk diampuninya dosa-dosanya. Faqultu amin, maka aku katakan amin, sabda Nabi SAW. Hadis ini menjelaskan tentang kita, bahwa malaikat Jibril berdoa untuk orang-orang yang menyia-nyiakan datangnya bulan suci Ramadan, untuk semoga ia menjadi seseorang yang celaka. Dan doa tersebut diaminkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan kemudian beliau mengajarkan suatu doa, Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tusallim minna mutaqabbila. Ya Allah, selamatkanlah kami dari Ramadan dan selamatkan Ramadan dari kami, serta jadikanlah Ramadan menjadi anugerah terbaik untuk kami. Solihin solihat, soimin soimat yang dirahmati oleh Allah. Maka kita umat Islam yang didatangi Ramadan kali ini, mari kita isi dia, kita manfaatkan momen Ramadan ini dengan melaksanakan amal-amal ibadah terbaik yang bisa kita laksanakan, dengan melaksanakan ibadah-ibadah terbaik yang bisa kita lakukan, sehingga Ramadan kemudian datang menyapa kita, kita menjadi lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika Ramadan beringsut meninggalkan kita, dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana esensi dan tujuan dari disyariatkannya puasa di bulan suci Ramadan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.